Para jamaah sekalian, bagi jamaah yang nanti mau sholat ba'diyah, boleh nanti setelah kajian. Sholat ba'diyah itu berakhir ketika berakhirnya waktu sholat wajib tersebut. Dan waktu sholat isya berakhir adalah, kata Nabi, wasolatul isya fa'inhu waktun ila nisfil lail. Dan sholat isya itu waktunya, kata Nabi, habisnya sampai tengah malam. Dan tengah malamnya menurut syariat bukan jam 12 malam, bukan. Tapi tengah malam itu dalam timbangan syariat adalah ketika tenggelam matahari, itu sudah masuk malam. Nah kemudian dari mulai tenggelam matahari sampai nanti terbit fajar, itu nanti dibagi dua. Ya, dibagi dua. Kalau misalnya tenggelam matahari jam 6 dan fajar jam 4, berarti sekitar 10 jam dibagi dua, berarti berapa? 5 jam. Nah 5 jam ini para jamaah sekalian, dari jam 6 ditambahkan 5. Berarti jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Ini tengah malamnya dalam waktu menurut syariat. Jadi habisnya sholat isya itu, terutama ibu-ibu kalau sholat di rumah, maka jam 11. Jadi bukan seperti habisnya sholat duhur adalah ketika masuk waktu asar. Betul, habisnya sholat duhur ketika masuk waktu asar. Tapi kalau habisnya sholat isya bukan masuk waktu sholat fajar atau waktu subuh, bukan, tapi tengah malam. Nah sebelum jam 11 boleh nanti sholat ba'diyah. Ya, jadi kalau ada kajian barangkali takmir pertimbangan lebih memanfaatkan waktu, maka silahkan nanti setelah kajian sholat ba'diyah. Jadi bukan berarti tidak ada sholat ba'diyah, tidak, nanti setelah kajian insyaallah. Baik, demikian para jemaah. Baik, kapan sholat qobliyah dimulai? Ketika masuk waktu sholat wajib tersebut walaupun belum adzan. Kan ada muadzin yang terlambat jemaah. Pokoknya makanya kaum muslimin di rumah itu tetap punya jadwal waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu boleh langsung sholat qobliyah supaya juga nanti kita bisa berangkat ke masjid. Karena kan tadi afdolnya sholat qobliyah di mana? Di rumah. Barangkali rumah kita agak jauh dari masjid lalu sudah masuk waktu sholat, ya kita sholat qobliyah. Setelah itu kita berangkat ke masjid. Atau lebih afdol lagi memang di masjid itu kita berangkat sebelum azan. Sudah di masjid. Seperti seorang ulama besar tabi'in Sa'id al-Musayyib, beliau mengatakan, "Ma sami'tul adzan min kharijil masjid mundu 30 sana." Wa fi riwayah 40 sana. Aku tidak pernah mendengar adzan dari luar masjid selama 30 tahun. Bayangkan cuma selama 30 tahun atau riwayat yang lain 40 tahun tidak pernah mendengar adzan di luar masjid. Yani di mana beliau dengarnya adzan? Di luar masjid enggak pernah adzan. Jadi beliau itu sebelum masuk waktu sholat sudah di masjid. Jadi mendengar adzan waktu sholat itu sudah di dalam masjid. Bahkan beliau mengatakan, "Wa ma sholaitu khalfa dhuhrin nas mundu 40 sana." Dan aku enggak pernah sholat di belakang punggung orang. Enggak pernah dalam sholat lihat punggung orang, enggak pernah selama 40 tahun. Dalam riwayat 30 tahun. Yani selalu di mana? Shaf pertama jemaah. Ya memang subhanallah, shaf pertama ini rebutan kalau bisa. Rebutan. Tidak boleh memberikan kesempatan kepada orang lain. Kalau kita dapat giliran jatah shaf yang pertama, enggak boleh diberikan kepada yang lain. Dikatakan oleh para ulama, al-isaru fil qurabi madhmum wa fi ghairiha mamduh. Mendahulukan orang lain dalam hal ketaatan ini tercela. Shaf kosong di depan, dia malah silakan yang lain. Terus antum, ana belakang aja, ana enggak apa-apa. Ini enggak boleh jemaah. Allah akan akhirkan orangnya masuk surga kalau di dunia dia selalu ada kesempatan, tapi selalu diambil yang akhir. Tiap hari masbuk karena gara-gara Facebook dia masbuk terus. Tiap hari. Ini Allah masuk surga, nanti kalau masuk surga Allah akhirkan dia. Selalu zaman sok depan selalu. Ya. Kecuali kalau memang ya ada uzur, boleh ada uzur. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian tadi. Jadi as-sunnah menafsirkan Quran dalam 4 keadaan. Yang pertama, bayan ijmalil Quran, yakni menjelaskan hukum Quran yang masih global tadi. Contohnya salat di Quran perintah, enggak ada caranya. Nabi yang mencontohkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku' sujud. Itu enggak ada di Quran, maka di sunnah. Maka itulah makna sunnah menafsirkan Quran, yakni menjelaskan hukum Quran yang masih global. Ini tafsir yang pertama.
Tafsir yang kedua, yakni sunnah menafsirkan Quran, takhsis umumil Quran, mengkhususkan hukum Quran yang masih umum. Contoh bangkai. Bangkai itu di Quran haram dan ini umum semua bangkai. Karena Quran gak menjelaskan penghususannya. Nah, penghususannya ada di sunnah. Ada bangkai yang halal. Tidak semua bangkai haram. Di sunnah dikhususkannya dalam sunnah. Di dalam Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman tentang bangkai, hurimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai, waddam, dan darah. Dan darah ini darah yang mengalir. Adapun ati, limpa itu darah juga, tapi darah seperti itu halal. Ini darah yang mengalir. Walahmul khinzir, daging babi, berarti kulit babi halal. Kukunya, bulunya halal berarti. Lah di Quran katanya daging. Jamaah, Quran itu menyebut kebiasaan yang umumnya. Orang memanfaatkan babi itu apanya? Dagingnya. Tapi ya semuanya babi haram. Semuanya, kulitnya, ya tulangnya, apapun juga semuanya. Lalu wa ma'uhira li ghairillahi bihi, dan setiap yang disembelih untuk selain yang disembelih, jemaah. Sembelihan untuk selain Allah, ya, untuk berhala, untuk sesajen dan semisal, untuk dilarung di Laut Selatan untuk Nyi Roro Kidul, atau dipersembahkan mungkin di Gunung Semeru atau di Gunung Merapi. Ini sembelihan yang disebut sedekah bumi, sembelihannya yang haram. Adapun yang bukan sembelihan dipersembahkan untuk jin, itu boleh kita makan kalau tidak membuat fitnah, ya coba. Mungkin ada roti gitu ya, ada kopi hitam, biasanya ini ada gudang garam merah. Tapi kalau gudang garam merahnya ya haram, coba. Gudang garam merahnya. Apalagi biasanya. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, coba ya. Apa itu? Buah-buahan, roti ya, air kelapa, kelapa. Jadi ini maksud sembelihan. Mana dalilnya? Syekh bin Baz rahimahullah taala di dalam Hasyiah syarah yakni Fathul Majid, yakni dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, beliau membuat sebuah catatan di situ di mana Rasulullah SAW memanfaatkan harta ketika Nabi hancurkan berhala di Ka'bah, 360 berhala ketika Fatu Makkah, Nabi hancurkan berhala-berhala di situ. Nah, di dalam Ka'bah ada harta-harta orang-orang Quraisy dulu yang dipersembahkan. Ini orang Quraisy juga suka sesajen. Tapi sesajennya orang Quraisy adalah harta, emas, uang, perak, dinar, dirham. Kadang-kadang yang berharga, pedang atau apa, dipersembahkan. Itu namanya sesajen bahasa kitanya. Jadi Abu Jahal suka pasang sesajen untuk berhala Quraisy, tapi sesajennya duit. Di kita coba kalau duit juga lumayan, jemaah. Dan Nabi memanfaatkan sesajen tersebut. Nabi memanfaatkan untuk membayar utang seorang sahabat namanya Urwah As-Saqafi. Ini Syekh bin Baz berpendapat berarti boleh. Nah, kalau bahkan Ali bin Abi Thalib berfatwa, Ali boleh menerima hadiah dari orang kafir yang sedang merayakan perayaan Nairuz, perayaan tahun baru orang kafir. Ali menerima hadiah. Jadi kalau urusan menerima hadiah, termasuk ada orang Kristen Natal kita diberi hadiah. Kalau masalah menerima hadiah nggak masalah. Yang dilarang ulama adalah kita memberi hadiah kepada orang kafir pada hari perayaan agama mereka. Karena menunjukkan keridhaan, kerelaan. Adapun sekedar menerima hadiah baik pada perayaan ataupun tidak, apalagi tidak pada perayaan, maka boleh. Rasul biasa menerima hadiah dari orang-orang kafir. Rasul biasa menerima hadiah dari orang kafir. Padahal orang kafir ini, orang Yahudi, Nasrani, terbiasa mereka makan riba, bertransaksi riba. Maka termasuk kita pun boleh menerima hadiah dari uang yang dihasilkan dari uang yang haram. Seperti ada mungkin pelaku riba ngasih hadiah, kita ambil karena haram bagi dia tapi tidak bagi orang yang menerima hadiah secara halal. Boleh jemaah. Ada pelacur ngasih hadiah uang maksudnya, bukan hadiah itunya gratis, bukan. Pelacur ngasih hadiah kepada kita, boleh terima. Ya, karena dosa bagi dia, uang haram bagi dia. Tapi bagi yang lain sebagai hadiah maka halal. Jadi bab hadiah ini lebih luas daripada masalah bab transaksi pada jemaah. Nah, yang dimaksud Allah wa ma uhilla li ghairillahi bihi, ini maknanya sembelihan. Hatta daging pun kalau kita tahu itu daging dibeli dari pasar, bukan daging sembelihan, maka tidak masalah. Termasuk berarti ya boleh
kita mengambil makanan dari acara-acara kebid'ahan. Acara apapun bid'ah boleh diambil, syaratnya apabila aman dari fitnah. Maksud fitnah itu apa cuma? Orang mengatakan, loh perayaannya nggak mau tapi giliran makannya gelem nerima misalnya. Jangan sampai seperti itu. Tapi justru kalau orangnya senang misalnya, Pak ambil saja ini makanannya Pak, nggak apa-apa sampai nggak ikut, nggak apa-apa tapi makanannya ambillah. Boleh ambil. Jangan diambil nanti orangnya pulang dibuang di tempat sampah. Ini zalim jemaah. Makanan halal, kenapa dibuang di tempat sampah? Kalau tidak antum tolak dengan baik. Maaf Pak, saya tidak nerima ya makanan dari ini. Tolak dengan cara baik. Jangan diambil karena tidak enak lalu di mana? Dibuang. Ini musibah, membuang, tabdzir. Bahkan orang yang berbuat itu termasuk di antara saudaranya syaitan kata Allah. Baik. Nah di dalam sunnah para jemaah tentang bangkai kita bahas. Jadi bangkai umum di Quran haram semua jenis bangkai. Tapi ternyata di dalam sunnah ada hadis yang mengkhususkan, yakni bangkai tidak semuanya haram. Abu Hurairah bercerita, ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Kami berlayar di lautan ya Rasul. Wa nahmilu ma'na al-qalila minal ma, dan kita bawa air itu sedikit ya Rasulullah. Nah sekarang, fa in tawaddu'na bihi atashna. Kalau kami berwudu dari air bekal kami untuk minum, kami nanti kehausan ya Rasul. Nah boleh ndak kita berwudu ya Rasul? Apa natawaddu' minal bahar? Boleh ndak kita wudu dari air laut yang asin kayak gitu ya Rasul? Boleh ndak? Maka Nabi mengatakan, kata Nabi huwa, yakni air laut itu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi laut itu kata Nabi airnya suci. Yang ditanya apa tadi Nabi? Air. Tapi Nabi jawabnya lebih bonus. Apa itu? Bangkainya pun halal. Airnya suci, bangkainya halal. Ya jemaah. Nah, di sini para jemaah sekalian tentang masalah bangkai laut. yakni apa saja yang ada di laut, para jemaah, hewan-hewan laut itu semuanya halal. Dan di dalam sebuah kaidah, ya, para ulama membuat sebuah kaidah yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga diambil dari ayat Quran. Antum lihat di surah Al-Maidah ayat 96 bahwa bangkai laut, ya, makanan laut itu semuanya halal. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 96, "Uhilla lakum saydul bahr." Dihalalkan bagi kalian, kata Allah, binatang buruan laut. Kalau buruan darat haram bagi yang sedang ihram. Tapi bagi yang sedang ihram, haji umrah sedang ihram, boleh berburu asal buruan laut. Lalu wa ta'amuhu, dan juga makanannya. Maksud makanannya kata Ibnu Abbas yakni binatangnya. Maksudnya binatang laut semuanya halal, binatang loh jemaah, bukan ikan. Bukan ikan, binatang. Babi laut halal. Babi laut bukan babi tok. Anjing laut, babi laut, apa saja, bahkan termasuk putri duyung. Putri duyung itu juga halal karena umum. Makanya kata ulama kaidahnya, perhatikan, kullu haywan, setiap hewan, bukan ikan, setiap hewan ya'ishu fil bahr, yang hidup di laut, fa huwa halalul akli, maka dia halal dimakan, hayyan au mayitan, baik hidup ataupun bangkai. Subhanallah. Sahabat pernah cerita, yakni Jabir radhiyallahu anhu pernah menceritakan, pernah mereka dalam sebuah ekspedisi peperangan, jemaah, Rasulullah tidak ikut. Ini biasa disebut sariyah. Ya, jadi Rasul dalam ekspedisi peperangan beliau tidak ikut. Itu disebut oleh mereka yakni Jaisul Khabat, artinya prajurit tentara yang makan dedaunan. Kenapa? Karena kelaparan, mereka terdampar di laut, terdampar di pesisir, nggak ada apa-apa kecuali dedaunan, dimakan itu saking kelaparannya. Lalu kata panglima perangnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, mereka mengadu, ya, sahabat-sahabat ngadu bahwa kami lapar, bagaimana? Tiba-tiba jemaah, atas izin Allah, tiba-tiba fa'alqal bahru hutan mayitan, tiba-tiba Allah mendatangkan kepada mereka bangkai ikan besar.
seperti ikan paus atau ikan hiu semacam itu. Ikan sebesar rumah, besar sekali. Lalu dinamakan ikan ini yuqalu lahu anbar, namanya ikan al-anbar, ikan besar. Maka kata Jabir, fa akalna minhu nisfa syahr. Kami makan bangkai ikan selama berapa? Setengah bulan. Bangkai ikan setengah bulan, 2 minggu terus makan. Bahkan fakhada Abu Ubaidah yani 'azman min 'idhamihi. Lalu saking besarnya ikan, Abu Ubaidah ngambil tulang di antara tulangnya, famara raqib tahtahu. Saking besarnya itu ikan tulangnya itu sampai-sampai orang yang naik kendaraan unta itu bisa melewati yakni apa namanya? Tulang tadi, entah tulang apanya, rusuknya atau apanya. Saking besarnya, besar sekali. Nah, lalu mereka para jemaah pulang ke Madinah membawa ikan tersebut. Bangkai para jemaah ini bukan ikan hidup, bangkai. Maka disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hukum makan bangkai ikan besar seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yani kulu, halal, makanlah oleh kalian. Rizqan akhrajahu Allah, itu rezeki Allah keluarkan dari laut. Lalu at'imuna in kana ma'akum. Kalau kalian bawa sisanya, aku juga pengen nyoba, kata Nabi. Jadi Nabi pun minta jatahnya. Berarti menunjukkan bukan karena kelaparan saja. Karena kalau sekedar kelaparan tidak boleh dibawa pulang ke rumah jemaah. Orang kalau sedang kelaparan boleh makan yang haram, tapi jangan dibawa pulang ke rumah. Ini Nabi saja minta jatah, berarti ini halalnya memang halal mutlak, bukan karena sahabat sedang kelaparan. Hanya kebetulan sahabat kelaparan ada bangkai ikan, itu rezeki. Nah ini boleh, tentu jemaah bangkai ini nanti dicek, kalau membahayakan barangkali udah busuk dan semisal, ini lain masalahnya. Cuman hukum asal ikan bangkai atau bangkai binatang laut dibolehkan, termasuk salah satunya yang disebut putri duyung tadi, kalau memang ada jemaah. Karena namanya ya, saya kira putri duyung ada di sinetron saja gitu ternyata. Tapi para ulama membahas ini. Syekh Fauzan pernah ditanya ya tentang masalah ikan ada di laut tapi seperti yakni seperti kepala perempuan ya, ada buntut ekornya seperti itu, apakah boleh memakannya? Maka Syekh berfatwa fihi insanul bahar. Memang ada yang namanya, kata Syekh Fauzan hafizallah, namanya insanul bahar, yakni manusia laut ya, yakni fihi syai' minas samak, itu sebenarnya ikan. Bukan manusia, jin, binatang, itu ikan, tapi bentuknya seperti ada syakli insan. Jadi bentuknya seperti manusia, usamuna insanul bahar. Kata Syekh Fauzan, yu'kal, boleh dimakan kullu saydil bahar. Boleh dimakan setiap yang namanya buruan laut, binatangnya ikan apapun saja, walau kana ala syakli rajul, walaupun ikan itu bentuk laki-laki, atau syakli mar'ah, atau bentuk perempuan, boleh dimakan. Ya, tapi jangan ngomong putri duyung cuma, nanti malah salah paham ya. Kita ya, tapi yang dikenal putri duyung, tapi itu maksudnya manusia ikan ya. Manusia ikan maksudnya ikan berbentuk manusia, itu jemaah. Nah, jadi apa saja yang ada di laut berarti diperbolehkan, termasuk para jemaah ada binatang yang bisa di laut bisa di darat, tapi biasanya kebiasaannya di laut, itu juga termasuk dianggap binatang yang hidup di laut atau masuk di laut, jadi di air. Contohnya apa? Buaya. Jadi buaya itu ada buaya laut, ada buaya darat. Nah, yang buaya darat ini biasanya si Cepi, si Tony katanya gitu. Ya, saya pernah lihat apa namanya? Ada jenis-jenis apa buaya gitu ya. Buaya. Terus ada di situ ini si Tony, si Cepi ini termasuk buaya darat katanya. Tukang mainin perempuan. Lah jamaah, enggak ada istilah buaya. Buaya laut semua, walaupun di darat, karena sebentar saja di darat. Contohnya bebek. Ya, bebek ini disebut binatang atau angsa darat dia. Walaupun suka berlayar di laut, tapi tidak hidup di laut, tapi di darat, maka ini haram. Bangkainya bebek haram. Tapi kalau buaya, maka ini diperselisihkan ulama. Kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, buaya itu karena sesuai kaidah tadi, setiap yang hidup di laut, hidup di air halal, maka termasuk buaya. Terus buaya kan bertaring. Syekh menjawab, yang bertaring haram itu ketika dia hewan yang hidup di mana? Di darat. Tapi yang namanya ikan paus bertaring, ikan hiu bertaring, buaya, maka dihalalkan. Ya. Ini ya, kita harus menghormati jemaah perselisihan ulama dalam masalah ini.
Jadi jangan sampai mengatakan, oh sesat ini masa buaya halal. Jangan pakai perasaan, ini pakai dalil, pakai kaidah. Masuk buaya. Makanya kemarin ada di YouTube, oh masa dasar Wahabi sudah sesat, buaya halal pula lagi katanya. Apa hubungannya Wahabi dengan buaya? Itu dibahas dalam mazhab fikih Syafi'i juga dibahas masalah ini cuma. Ya. Termasuk masalah ikan berbentuk manusia itu ada khilaf ulama. Namun kata Syekh Fauzan tadi yang roji boleh karena itu namanya binatang atau ikan, hanya bentuknya seperti manusia. Ya. Seperti misalnya Su'ila Al-Laits bin Sa'ad an dawabil ma'. Ditanya Imam Laits bin Sa'ad, seorang ulama kibar besar, imam teman tidak punya mazhab karena sedikit pengikutnya. Ditanya tentang binatang laut, faqala insanul ma'. Ya. Insanul ma' wa khinzirul ma' fala yu'kal. Fa ammal kilab falaysa bihi ba'sa fil barri wal bahr. Lihat. Laits bin Sa'ad berpendapat kalau manusia ikan atau ikan seperti manusia atau babi laut maka tidak boleh dimakan, kata beliau. Ini khilaf ulama. Adapun anjing, perhatikan, adapun anjing maka tidak mengapa baik di darat ataupun di laut. Ini khilaf. Ulama ada yang menghalalkan anjing, ada jemaah. Kita hormati, hanya saja pendapat yang kuat ini lemah, pendapat yang mengatakan anjing itu halal. Madhab Maliki loh jemaah. Anjing itu halal dalam madhab Maliki. Ya, alasannya apa? Tidak ada di Quran tadi. Namun pendapat yang lemah, yang kuat nggak boleh anjing termasuk binatang buas. Nah, jadi ada masalah ini perselisihan. Kita harus menghormati mereka para ulama. Baik, berikutnya para jemaah. Contoh, Al-Quran menyatakan umum, namun datang sunnah mengkhususkan. Contoh tentang mahram. Tentang mahram. Di dalam Al-Quran tentang mahram, antum bisa lihat surah An-Nisa ayat 23, ayat 24. Allah menyebutkan tentang siapa saja mahram kita, yakni wanita yang haram kita kawin. Allah mengatakan hurimat alaikum ummahatukum, satu, ibu-ibu kalian haram kalian nikah. Wa banatukum, anak perempuan kalian. Wa akhawatukum, saudari-saudari perempuan kalian. Wa amatukum, bibi-bibi kalian dari pihak ayah. Yani saudari ayah kita. Wa khalatukum, bibi dari pihak ibu, ini saudari ibu kita. Wa banatul akh, siapa ini? Anak perempuannya saudara kita. Apa namanya? Ponakan. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari kita. Ya, maka para jemaah, mahram itu ada dua macam secara umum. Satu, mahram yang mu'abbad selamanya, abadi. Ada mahram itu mu'aqqad, sementara mahram. Sementara, seperti istri orang. Istri orang tuh mahramnya sementara saja, nggak boleh kawin sama istri orang sementara. Kalau dianya dicerai, boleh kita kawin. Berarti kan sementara namanya. Termasuk ipar itu mahram sementara. Kalau istri seseorang itu meninggal lalu kawin sama adiknya perempuan, boleh enggak? Boleh. Turun ke ranjang misalnya, ranjangnya turun. Seperti Rasul SAW menikahkan Utsman dengan dua putri, maka beliau digelari Dzu Nuraini, yakni sang pemilik dua cahaya. Tidak ada manusia seperti Utsman yang menikahi dua anak perempuan Nabi sekaligus. Artinya sekaligus yakni meninggal yang satu menikah kepada yang lainnya. Ya. Jadi cara taib yang mahram mu'abbad selamanya itu ada 4 jemaah. Taib kita sebut mungkin ada 3 dulu. Mahram yang mu'abbad selamanya ada 3. Satu, mahram karena sebab nasab. Yang kedua, mahram karena sebab pernikahan. Yang ketiga, mahram karena persusuan. Nah, ini yang 3 jenis mahram ini selama-lamanya abadi. Mahram yang nasab itu ada 7. Cara menghafalnya gampang. Setiap kerabat kita itu mahram kecuali setiap kerabat kita itu ke atas, ke bawah, kiri, kanan itu semuanya mahram kecuali sepupu. Kecuali sepupu. Berarti ponakan, saudari, bibi, ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, semua atas, bawah, kiri, kanan mahram kita kecuali sepupu. Sepupu bukan mahram, hati-hati. Jangan berduaan, jangan bersalaman, sentuhan jangan.
Jangan saling pandang kalau sudah balik. Ya, mahram dan boleh kawin. Hanya saja kata para ulama yang afdol kawin itu tidak terlalu dekat seperti kawin dengan sepupu itu. Ya. Kalau bisa, tapi boleh. Kalau ada hajat boleh. Tapi jangan terlalu dekat. Di antara sebab karena ada unsur kecacatan kata ulama karena ketika nikah dengan kerabat terlalu dekat seperti sepupu itu syahwat kita berkurang. Ya kan? Antum kalau lihat saudari kita apa ini kan syahwat kita kurang. Betul. Sehingga kurang maksimal. Tapi boleh, ada hajat nggak masalah jemaah. Mungkin supaya contoh supaya warisan nggak kemana-mana gitu jemaah. Kawin dengan kerabat itu nggak masalah. Jadi seluruh kerabat adalah apa? Mahram kecuali sepupu. Terus apalagi kata Allah, wa ummahatukum allati arda'nakum. Nah ini, dan ibu-ibu susu kalian. Jadi mahram karena nasab ada 7. Seluruh kerabat kecuali sepupu. Yang kedua, mahram karena musaharah. Karena pernikahan ini ada 4. Mahram karena pernikahan. Disebutkan dalam Quran oleh Allah. Apa itu yang 4? Yang pertama, mahram karena pernikahan adalah dia istri dari bapak kita, yakni ibu tiri. Yang kedua, mertua, ibu dari istri kita. Itu mahram selamanya karena sebab pernikahan. Yang ketiga, apa tadi itu? Ibu tiri ya. Bapak tiri, ibu tiri, terus mertua. Ya, yang ketiga menantu. yakni menantu istri dari anak kita, menantu haram selamanya jemaah. Dan yang keempat anak tiri. Namun anak tiri syarat mahram itu Allah sebutkan di Quran. Kata Allah, wa rabaibikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Syarat anak tiri mahram apabila kita sudah jima dengan ibunya. Jelas ya? Misalnya kita mengawini seorang janda, punya anak perawan janda ini. Punya anak perawan. Lalu kita belum jima sama ibunya, keburu meninggal. Jadi kita kawin, keburu meninggal. Mungkin kena penyakit jantung jemaah ya. Sekarang ini kan penyakit aneh-aneh. Banyak orang mati mendadak. Ijab kabul pagi, siang belum diapa-apain jemaah. Belum sempat meninggal ibunya, istrinya ini, istri kitanya ini. Jangan kita lah, si Fulan. Si Fulan meninggal. Nah, si Fulan ini boleh ndak kawin sama anaknya ini yang perawan, anak tirinya boleh ndak? Boleh karena belum dukhul, belum jima. Tapi kalau sudah jima nggak boleh. Kata Allah yang memang sudah dijima. Berarti kalau belum jima boleh untuk kita nikah. Makanya jemaah kalau misalnya seorang duda nikah dengan janda, masing-masing bawa anak, yang duda bawa anak perempuan atau anak laki, yang janda bawa anak juga, sama-sama anak tiri sama anak tiri ini dia adalah boleh dinikahkan jemaah. Boleh dinikahkan dan dia bukan mahram. Maksudnya paham ya? Janda dan duda nikah, masing-masing bawa anak, masing-masing. Si anak masing-masing boleh nikah enggak? Boleh, bahkan lebih afdal nikahkan supaya karena nanti kalau satu rumah ini nanti akan bermasalah, harus jaga aurat dia karena bukan mahram, harus jaga jarak. Maka nikahkan lebih baik dan juga tadi supaya warisan tidak kemana-mana, jadi ngumpul harta semua sudah jemaah. Bapaknya kawin, anaknya pun kawin, ya maslahat insya Allah. Tapi kalau ibu tiri jemaah itu tanpa syarat, selama sudah ijab qabul, bapak kita ijab qabul sama seorang perempuan, lalu bapak si fulani meninggal dunia, maka ibunya ini ibu tiri bagi seorang anak laki-laki nggak boleh nikah. Sekedar ijab qabul belum diapa-apakan oleh ayahnya nih. Karena apa? Islam menjaga, menghormati sebagai orang tua jemaah. Jelas ya, kalau anak tiri nikah. Nah, kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum. Tadi disebutkan ibu-ibu susu. Nah, ibu susu menjadi mahram dengan anak susu saja. Tidak dengan saudara-saudaranya anak susu ndak. Anak yang nyusu ndak. Tapi si anak yang nyusu kepada ibu susu menjadi mahram kepada seluruh kerabatnya ibu susu.
Anak perempuan ibu susu, ibunya ibu susu, bibinya ibu susu. Si anak yang nyusu jadi mahram. Tapi ibu susu tidak menjadi mahram kepada adik kakaknya yang laki-laki dari anak yang nyusu jemaah. Seorang laki-laki punya istri dua, misalnya. Seorang laki-laki punya istri dua, dia dua istri, jemaah. Poligami, yakni maknanya Zainab dan Aisyah. Zainab dan Aisyah istri ini. Lalu Zainab nyusuin bayi orang lain, jauh, orang Papua. Zainab. Aisyah nyusuin juga bayi perempuan, orang Sumatera, jauh. Jelas ya? Nah, si bayi yang disusui oleh Zainab dengan bayi laki-laki yang disusui oleh Aisyah, nanti kalau dewasa boleh kawin enggak? Boleh kawin enggak jemaah? Kan saudara susu itu enggak boleh ya, karena dia mahram, enggak boleh kawin. Sekarang kalau kasus itu boleh kawin enggak? Sepertinya ada khilaf di kalangan jamaah Ridwan ya, masyaallah. Ada khilaf. Boleh enggak jemaah? Masya Allah, ijma' ya nih. Al-jawab enggak boleh jemaah. Ini yang disebut dengan labanul fahl. Ini yang disebut dengan susu pejantan ini namanya. Susu pejantan. Aisyah dan siapa tadi? Zainab dan Aisyah. Memang dia beda, susunya kan beda. Tapi sumbernya satu dia. Ada suaminya satu. Pejantan, jadi susu pejantan istilahnya. Maka nanti yang disusui oleh Aisyah dan Zainab tidak boleh nikah. Tidak boleh. Baik. Jadi ada 3 jenis persusuannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata Allah, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan tidak boleh dikawin siapa? Anak-anak tiri yang ada dalam asuhan kalian dari istri-istri kalian yang telah kalian jimai. Tapi fa ilam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Tapi kalau istrinya belum dicampuri, maka boleh nikahi anak tiri tersebut. Lalu kata Allah, wa halailu abnaikum alladhi min aslabikum. Dan diharamkan nikah dengan istri dari anak-anak laki-lakimu. Siapa ini? Istri anak laki-laki kita, menantu. Terus wa antajma'u bainal ukhtaini. Ini ada Quran di Quran. Dan jangan kalian menggabungkan dua bersaudari dalam satu waktu maksudnya. Jangan. Lalu kata Allah di ayat ini, perhatikan lafaz ini. Illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Lalu kata Allah yang lain yang diharamkan wal muhsanat. Wal muhsanat minan nisa, istri orang lain haram. Ya, illa mamalakat aymanukum, kecuali yang menjadi budak-budak yang kalian miliki. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan wa uhilalakum ma wara'adzalikum. Selain yang disebutkan Allah tadi di atas, maka halal bagi kalian. Umum berarti wanita mana saja halal, pokoknya selain yang disebutkan. Ini umum. Namun ternyata di sunnah tidak ada. Ada pengecualiannya, yaitu apa? Tidak boleh menggabungkan antara wanita dengan apanya tadi? Dengan bibinya. Jadi firman Allah dalam Quran dan halal selain yang disebutkan, ini kan umum, berarti wanita mana saja halal dikawin selain yang disebutkan. Tapi ternyata ini keumuman diususkan, ada lagi yang diharamkan dalam sunnah, yaitu wanita dengan bibinya digabungkan. Wanita dengan bibi dari pihak ibunya atau pihak bapaknya enggak boleh. Baik, ini diantara contoh. Contoh yang ketiga, contoh warisan jemaah. Di dalam Quran surah An-Nisa 11, pokoknya setiap anak itu dapat warisan dari orang tuanya. Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini setiap anak laki-laki mendapatkan 2 jatah anak perempuan. Yani maknanya umum, setiap anak pokoknya dapat warisan. Mau muslim mau kafir pokoknya dapat warisan. Ini begitu maknanya Al-Quran. Muslim kafir dapat, anak itu dapat warisan dari orang tuanya. Muslim kafir. Ternyata datang sunnah mengkhususkan kalau dia kafir enggak bisa dapat warisan dari muslim. Nabi mengatakan, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang Islam tidak mewariskan orang kafir, demikian sebaliknya orang kafir tidak dapat warisan kepada orang Islam atau tidak mewariskan kepada orang Islam. Maka jemaah kalau ada kerabat yang kafir, mungkin bapaknya kafir, anaknya muslim, dia nggak dapat warisan nanti kalau bapaknya mati dalam Islam. Berarti caranya bagaimana?
Ya antum merayu-rayu bapaknya yang kafir itu. Sebelum mati minta jatah duluan. Ya kan hibah ya Pak, hibah saya Pak, karena kita nih beda agama nih, saya ndak dapat, kasihan saya Pak, gitu kan. Ya, itu bapaknya tentu sayang lah sama anak walaupun mungkin beda agama. Ya sudah kamu dikasih nih, gitu. Karena ndak dapat dalam Islam, begitu sebaliknya. Ini contoh saja jemaah. Ya, ini contoh. Nah sekarang yang ketiga, bentuk tafsir sunnah terhadap Quran yang ketiga, taqyidul mutlaqil Quran. Ya, ini membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Kalau tadi mengkhususkan hukum Quran yang masih umum, kalau sekarang membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Contohnya apa para jemaah? Contohnya tentang wasiat para jemaah. Di Quran wasiat itu bebas, nggak ada batas. Tapi dalam sunnah dibatasi, nggak boleh lebih dari sepertiga. Di Quran bebas, nggak ada wasiat, pokoknya selain dari utang selesaikan. Ternyata nggak ada batasan di sunnah. Demikian pula hukum potong tangan berjemaah. Di dalam Quran potong tangan bebas, manapun tangan, mau jari, mau lengan, mau bahu, ini kan tangan semua. Bebas berarti dalam Quran nggak ada batasan, lepas. Namun dalam sunnah ada batasan tersebut. Antum lihat Al-Maidah 38. Allah berfirman apa? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki, pencuri perempuan potong kedua tangan mereka. Maksudnya satu tangan, kedua, maksudnya laki perempuan itu maksudnya, bukan kedua tangannya, kedua orang tersebut. Kalau dipotong satu tangannya. Cuman Allah di Quran menyebut tangan mutlak, berarti nggak ada batasan, nggak ada qaid. Mana qaidnya? Dalam hadis Nabi kalau menghukumi potong tangan, beliau potong dari apanya? Al-mafsal, dari pergelangan. Jadi nggak boleh di sini. Kan di Quran tangan bebas dong lo. Ada batasan dalam hadis. Dan juga para jemaah, hukum potong tangan ini bagi pencuri yang harus terpenuhi 3 syarat. 3 syarat mencuri. Dipotong tangan pencuri jika terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama mencapai nisab. Nisab pencurian. Berapa nisab mencuri itu berjamaah? Rubu' dinar, seperempat dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat 1 dinar. 4 gram seperempat 1 dinar. Kalau emas sekitar 500 contohnya ya. Atau berapa emas? Ada berapa 1 gram? Ada ya? 800. Supaya gampang hitung, oke lah. Wis 500 lah. Berarti sekitar 2 juta berapa? 2 juta lebih sekian. Berarti kalau nyuri telur ayam, potong tangan tidak jemaah? Enggak, di bawah nisab. Telur berapa? Masa telur 2 juta? Nyolong pulpen, potong tangan tidak? Tergantung pulpennya. Ada pulpen yang 7 juta jemaah. Pulpen berlapis emas. Intinya nisabnya rubu' dinar. Yang kedua para jemaah, syaratnya an yakuna yasrik min hirsihi. An yakuna sarikan min hirsihi. Yani mencuri itu dari tempatnya. Mencuri itu dari tempatnya. Kalau emas mencuri di tempatnya, penyimpanannya. Uang dari penyimpanannya. Mencuri itu begitu. Makanya koruptor itu bukan pencuri. Karena koruptor itu dikasih. Nih berangkasnya, nih kuncinya. Jadi koruptor itu punya kunci, punya segala, maka bukan pencuri, tapi pengkhianat. Koruptor itu pengkhianat terhadap amanah, maka hukumannya terserah penguasa. Jadi koruptor bukan potong tangan, dia bukan pencuri, tapi pengkhianat. Kalau pengkhianat terserah penguasa, mau potong leher pun boleh, karena dia diserahkan kepada ulil amri yang berwenang, mana yang maslahat. Jelas ya? Itu koruptor pada jemaah, bukan pencuri. Koruptor itu pengkhianat. Nah, yang ketiga syaratnya apa? Tidak ada laisa fihi syubhah, tidak ada syubhat dalam pencurian tersebut. Apa syubhat maksudnya jemaah? Yani memang dia nyolong mencuri tapi tidak niat mencuri, itu syubhat. Dia niatnya nagih utang. Ada karyawan 12 bulan enggak digaji. Enggak digaji jemaah. Akhirnya nih karyawan jengkel, mangkal dia. Akhirnya masuk ke rumah bosnya,
Lalu dia ambil dari rumah bosnya uang sejumlah yang dia ditahan gajinya. Berapa? Taruhlah sebulan 1 juta, 12 juta. Dia curi 12 juta uang. Ketika ditangkap, lalu dia tanya, alasannya kenapa mencuri? Ya saya nagih utang Pak. Wong dia nggak nahan gaji saya curi. Nah ini tidak boleh dipotong tangan ini. Ya. Karena memang dia ada syubhat, bukan niat mencuri, tapi niat apa? Walaupun salah, nagih hutang dengan cara mencuri, benar salah? Salah, tapi tidak dihukumi dengan hukum potong tangan. Demikian para jemaah. Jadi ini batasannya ya. Baik. Terakhir yang keempat, sunnah menafsirkan Quran itu dengan menghapus hukum yang ada pada Al-Quran. Ini khilaf ulama, namun yang kuat, yang roji pendapat sunnah bisa menghapus hukum Quran. Loh kenapa? Kok bisa dihapus? Karena kandungan hukum di Quran dengan kandungan hukum di sunnah sejajar. Walaupun dalam penetapan Quran lebih kuat. Quran nomor 1 dalam penetapan, Quran sunnah nomor 2. Tapi dalam hal kandungan hukum, sama tidak derajat sebagai wahyu? Sama, kalau Quran bisa dihukum oleh Quran, bisa dihapus oleh hukum Quran yang lain. Demikian pula Quran bisa dihapus oleh hukum sunnah. Contohnya para jemaah tentang wasiat kepada kerabat, kepada ahli waris. Di dalam Al-Baqarah 180 Allah perintahkan wasiat untuk ahli waris. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyata lil walidaini wal aqrabin." Kalau kalian ada tanda-tanda kematian, silakan berwasiat. Kalau punya harta, berwasiat untuk orang tua, untuk kerabat. Orang tua itu ahli waris. Tidak boleh wasiat. Walaupun di Quran diperintah, tapi tidak boleh karena ada hukum di dalam sunnah yang menghapus hukum Al-Quran tersebut. Kata Nabi, "Fala wasiyyata liwarisin." Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kecuali berjemaah, wasiat untuk ahli waris boleh ketika ahli waris itu tidak dipastikan tidak mendapatkan warisan. Jadi ahli waris ada 2 golongan. Ada ahli waris yang pemain inti pasti dapat warisan. Jadi kalau pemain bola itu istilahnya ada pemain inti, ada cadangan. Nah, ahli waris yang pasti dapat warisan ini pemain inti, dia pasti main. Siapa? 5 orang golongan atau 5 golongan yang pasti dapat warisan, nggak bisa terhalangi dia. 1 ibu, 2 bapak, 3 istri, 4 suami, 5 anak. Ini tenang ini. Tenang ini 5 orang ini pasti dapat warisan, sudah tenang. Bapak anaknya mati dapat warisan, ibu anaknya mati dapat warisan, anak orang tuanya mati dapat warisan, istri mati suami dapat warisan, suami istrinya mati dapat warisan. Jadi suami istri saling mewarisi, berarti suami istri saling memiliki harta aja dalam Islam. Maka antum harus bisa membedakan. Jadi istri kita tuh punya harta, warisan dari orang tuanya, pemberian dari suaminya itu kan istri punya harta. Jadi antum kepada istri tidak boleh hanya sekedar ngasih nafkah. Istri itu kasih uang, dia simpanan uang, ya. Untuk mungkin memberi kepada kerabatnya dan sebagainya, kasih uang, kasih pakaian istri itu. Jangan bakhil suami berjamaah. Istri itu kalau makan berjamaah, setiap suapan nasi kita berpahala sedekah jemaah. Inilah nikmatnya orang yang telah berumah tangga, yang tidak dimiliki oleh para jomblo. Naudzubillah, ini para jomblo. Enggak dapat jemaah. Jomblo itu sholat sendiri, pahala sendiri. Tapi orang yang sudah berkeluarga, istrinya makan, bayangkan 1 suap jemaah. Hatta mata ja'alu fi imra'atik, sampai yang kau suapkan ke mulut istrimu itu sedekah. Sedekah, niatkan kita ini untuk mendapat pahala dari Allah. 1 suap jemaah, 1 piring berapa suap? Belum kalau istrinya makannya gembur sampai 7 piring sehari. Antum jangan larang. Istri makan terus antum kasih. Tafadhol Dek, makan yang banyak ya supaya suamimu dapat pahala banyak. Silakan. Istri minta jajan, minta es krim, kasih, silakan, nih beli es krim. Jangan istri minta ini, nggak ada pulus, minta es krim, nggak ada, jangan coba. Istri minta makan apa saja kasih, biar banyak pahala kita. Semakin banyak istri makan, semakin banyak pahala suami. Ini indahnya rumah tangga dalam Islam coba, makanya jomblo ini jangan. Nasib yang paling buruk jomblo itu, jangan. Pahala sedikit dia, hidup juga sepi, tidak ada kebaikannya. Tidak sempurna, sehebat-hebatnya jomblo, setakwa-takwa jomblo, tetap tidak sempurna dalam beragama. Tidak sempurna. Nabi mengatakan, "Idza tajawazal abdu faqad istakmala nisfal iman." Kalau hamba
menikah maka sudah sempurna separuh iman. Tinggal dia menambah kesempurnaannya di balik bernikah. Jadi kalau sudah nikah sempurna sudah. Agama sempurna. Ustaz, imam kita ndak, Imam Ibnu Taimiyah nggak kawin. Ya banyak. Imam Nawawi juga ndak kawin. Loh, mereka nggak kawin bukan sengaja, sibuk mereka berfatwa, menuntut ilmu, sibuk menjadi ulama. Sibuk coba. Adapun antum sibuk apa coba? Sampai menjomblo ya. Demikian wallahu alam. Cukup jemaah insyaallah, kapan-kapan kita lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ada pertanyaan? Baik. Baik, bagaimana tentang adanya hadis lemah ya atau palsu ya, riwayat Israiliyat misalnya dalam kitab tafsir, apakah berpengaruh terhadap penjelasannya ayat Al-Quran, terutama tentang fikih dan yang lainnya? Barakallahu. Ini pertanyaan yang bagus para jemaah, pertanyaan yang ilmiah yang memang perlu dijawab secara ilmiah juga. Di antaranya begini, kitab-kitab tafsir itu memang terdapat hadis-hadis, apalagi kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir, karena memang beliau menafsirkan Quran dengan metode bil ma'thur, dengan nas, dengan dalil, dengan hadis-hadis. Namun di dalam kitab tafsir tersebut kan ada hadis-hadis yang sahih, ada juga hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan ada hadis yang maudhu di antaranya. Nah, apakah ini berpengaruh kepada tafsir? Jelas berpengaruh. Artinya tidak boleh kita meyakini ya bahwa tafsirannya itu seperti itu apabila ditafsirkan oleh hadis yang palsu. Demikian. Adapun masalah Israiliyat, yakni berita-berita, hadis-hadis berkaitan tentang berita-berita yang datang dari ahli kitab Yahudi atau Nasrani, Nabi sudah memberikan kaidah. Kalau ada hadis Israiliyat, maka sikap kita tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakannya. Tapi kita bertawakuf. Tapi kalau hadis disebutkan dari Nabi atau Israiliyat disampaikan oleh Nabi, misalnya berita tentang ahli kitab, Nabi yang bersabdanya, namun ternyata dhaif, lemah atau maudhu, ya berarti kita tolak, berarti kita tidak meyakininya karena riwayat dari Nabi seperti itu ya. Namun kalau ada murni orang-orang Israiliyat atau orang-orang Yahudi Nasrani mengabarkan sebuah berita, maka kita sebagai muslim tidak membenarkan dan tidak mendustakannya. Demikian. Jadi jangan yakini kalau itu hadis maudhu bahwa tafsir Quran maknanya seperti itu. Baik, makanya metode tafsir dua jemaah, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ta'wil seperti tafsir Imam Jarir At-Tabari atau tafsir Sya'di. Kalau di zaman kita sekarang boleh As-Sa'di, boleh As-Si'di. Sebagian ulama katanya itu namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tidak masalah, yang penting maksudnya sahibut tafsir, yakni Taisir Kalimi Rahman ya, tafsir As-Sa'di. Itu tafsir dengan metode takwil. Arti takwil itu menjelaskan maksud ayat tanpa bawakan dalil-dalil, menjelaskan saja. Adapun kalau ingin tahu tafsir secara dalil-dalil, tafsir Ibnu Katsir ya, demikian. Baik, cukup jemaah ya, saya kira insyaallah. Mudah-mudahan antum istiqomah, tetap diadakan pengajian-pengajian seperti ini pada jemaah. Apalagi sekarang ya, tetap walaupun waspada adanya Covid. Cuman anehnya Covid itu kok setiap mau Ramadan saja Covidnya ini. Mudah-mudahan ini kita diamankan. Jangan sampai sholat Idul Fitri di rumah lagi jemaah. Ya mudah-mudahan. Ala kulli hal istiqamah. Masjid itu harus makmur dengan kajian-kajian seperti ini. Karena Nabi mengatakan wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah kaum berkumpul di antara rumah Allah. Jadi rumah Allah berkumpul untuk mempelajari Al-Quran, mengkaji ilmu. Maka para takmir dianjurkan untuk mengadakan kembali taklim-taklim seperti ini ya. Mungkin setelah lama kelamaan ngaji online para jamaah, orang jadi malas ngaji ke majelis ilmu sekarang. Kelamaan ini efek ngaji online, efek lockdown efek lockdown ini, ngaji online terus sehingga malas ngaji, hadir ke majelis ilmu ya. Karena ngaji lebih berkah di majelis seperti ini, langsung mendengarkan dari guru, ini lebih afdal. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.